Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal motivasi di balik buku yang lagi banyak dibahas nih, The Infinite Game karya Simon Sinek. Pertanyaan utamanya gini, kenapa ya Sinek merasa perlu banget nulis buku ini sekarang? Apa sih yang bikin dia resah? Nah, untungnya kita punya sumber langsung dari Sinek sendiri. Ada kutipan-kutipan dari pengantar dan juga ucapan terima kasih di bukunya. Jadi kita bisa dengar langsung alasan dia nulis ini. Misi kita kali ini apa? Ya, buat coba paham betul. Masalah apa sih yang Sinek lihat, terus siapa yang dia mau ajak ngobrol lewat buku ini, dan harapannya apa buat Anda semua, para pembaca atau pendengar. Oke, kita langsung bedah aja ya. Sinek kan mengamati ada sesuatu yang cukup fundamental ya di dunia kerja sekarang ini. Betul sekali. Jadi, dia itu kayak ngasih gambaran dunia bisnis yang sering banget rasanya sangat transaksional. Fokusnya ke angka-angka jangka pendek melulu. Akibatnya, ya seperti yang dia tulis juga, banyak orang jadi merasa nggak aman, terus cemas, bahkan sampai sinis gitu loh. Wah, iya. Kerasa banget sih itu. Rasa nggak aman, cemas di tempat kerja. Nah, mereka jadi kayak terjebak gitu, antara harus menang di permainan jangka pendek ini, atau nyari kepuasan jangka panjang, tapi kok rasanya susah banget diraih. Dari pengamatan dia itu, sebenarnya tujuan Sinek nulis buku ini apa sih? Kan nggak mungkin cuma ngeluh doang ya? Oh, jauh dari itu. Sinek ini jelas banget soal tujuannya. Dia nulis, ini saya coba rangkum ya. Saya nggak nulis buku ini buat ngubah pikiran orang-orang yang kekeh membela status quo. Saya nulisnya, kata dia, itu untuk ngumpulin mereka yang udah siap nantang status quo itu. Oh, ngumpulin ya, bukan mengubah paksa. Ya, tujuannya itu nyatuin orang-orang yang pengen bangun realitas kerja yang lebih manusiawi, lebih dukung semangat kita sebagai manusia, dan mau belajar mimpin dalam apa yang dia sebut permainan tak terbatas. Menarik. Jadi bukan mau meyakinkan yang masih skeptis ya, tapi lebih kayak ngasih sinyal gitu, hey yang ngerasa ada yang kurang pas, yuk kumpul di sini kita cari alternatif. Ini kayak panggilan gitu ya, bukan paksaan. Pendekatannya aja udah beda ya? Tepat sekali, kata mengumpulkan itu penting banget kan? Ini langsung nyambung ke kontras utama yang dia bangun di buku itu, yaitu antara pemimpin dengan pola pikir terbatas atau finite mindset sama pemimpin dengan pola pikir tak terbatas, infinite mindset. Bedanya gimana tuh? Nah, yang satu itu, yang finite, dia terobsesi banget sama menang dalam periode waktu tertentu. Misalnya target kuartalan harus tercapai, atau harus menang pemilu berikutnya. Pokoknya ada garis finishnya. Sementara yang infinite itu mikirnya jauh ke depan. Gimana caranya bangun sesuatu yang bisa bertahan lama, bahkan melampaui masa jabatan atau hidup mereka sendiri. Oke. Bisa kasih contoh nggak bedanya di lapangan gimana? Mungkin dalam keputusan sehari-hari gitu. Bisa. Juga bayangin gini, ada tekanan buat ngejar target laba kuartalan, ya kan? Nah, pemimpin yang finite mindset itu mungkin refleksnya langsung, oke, potong anggaran R&D, atau kurangi biaya training karyawan, demi angkanya bagus di kuartal ini. Waduh, jangka pendek banget ya mikirnya. Iya kan? Sebaliknya, pemimpin infinite itu ngelihat R&D sama pengembangan orang, itu justru investasi penting buat jangka panjang, buat keberlangsungan perusahaan. Biarpun mungkin laba kuartal ini nggak semaksimal kalau motong biaya tadi. Intinya, mereka main biar bisa terus main, bukan cuma menang satu babak aja. Oke. Itu bikin konsepnya jadi lebih kebayang ya. Nah, terus gimana pola pikir infinite ini bisa jawab keresahan Sinek yang awal tadi? Soal rasa nggak aman, transaksional itu. Nah, disitulah nyambungnya. Pendekatan infinite ini kan fokusnya ke tujuan yang lebih besar, yang dia sebut just cause. Terus juga kepercayaan, kesejahteraan jangka panjang orang-orang di dalamnya. Ini secara alami nantang sifat transaksional tadi. Karyawan itu nggak dilihat cuma sebagai sumber daya atau biaya yang bisa seenaknya dipotong demi target sesaat. Tapi lebih kayak mitra ya. Betul. Mitra jangka panjang buat mencapai visi bareng-bareng. Nah, ini yang menurut Sinek bisa numbuhin rasa aman, loyalitas, sama kepuasan kerja yang beneran, yang otentik gitu. Jadi nyambung banget ya antara masalah yang dia lihat sama solusi yang dia tawarin lewat kerangka Infinite Game ini. Kalau nggak salah dengar ada sedikit cerita personalnya juga ya di balik ide ini. Iya, bener. Di bagian ucapan terima kasihnya, Sinek ada nyebutin. Jadi gagasan ini awalnya terinspirasi dari buku lain, karyanya James Cars, judulnya Finite and Infinite Games. Tapi terus berkembang banget lewat diskusi-diskusi panjang, termasuk sama orang-orang di militer juga katanya. Oh, dari diskusi juga ya? Iya. Dan yang menarik,
Dia ngaku kalau awalnya dia sendiri juga sempat bingung gitu. Gimana caranya nerapin kepemimpinan tak terbatas ini secara praktis, bukan cuma konsep filosofis doang. Jadi buku ini kayaknya semacam perjalanan dia pribadi juga buat jawab pertanyaan. Oke, konsepnya bagus, terus gimana caranya? Gitu. Wah, kalau Sinek aja sempat bingung caranya gimana, ini jadi relevan banget ya buat kita semua. Mungkin banyak dari kita ngerasa gitu juga. Setuju sih sama idenya, tapi pas mau diterapin di kerjaan sehari-hari, bingung mulai dari mana, apalagi kalau tekanannya tinggi. Persis. Dan disitulah relevansinya buat Anda. Paham soal kerangka infinite game, ini tuh bukan cuma soal teori bisnis aja loh. Ini bisa jadi kayak kacamata baru buat ngeliat dinamika di tempat kerja Anda. Kenapa ya ada keputusan yang rasanya aneh? Kenapa gaya bos Anda begitu? Bahkan bisa jadi pemicu buat mikirin lagi pendekatan Anda sendiri, baik di karir maupun di aspek hidup lain. Anda jadi mulai bisa membaca mana nih yang didorong pola pikir finite, mana yang infinite. Tapi mungkin ada yang mikir gini, ini kedengarannya bagus sih, tapi nggak terlalu idealis ya. Di dunia nyata kan persaingannya gila-gilaan. Kalau kita main infinite, ntar malah kesalip sama yang main gaspol gaya finite. Itu pertanyaan bagus banget dan emang sering muncul. Tapi argumennya Sinek gini, organisasi yang main pakai infinite mindset itu justru bangun ketahanan atau resilience yang lebih kuat buat jangka panjang. Mereka mungkin nggak selalu menang di tiap kuartal ya, tapi mereka lebih siap buat adaptasi, buat inovasi, buat bertahan kalau ada guncangan pasar atau krisis. Kenapa? Karena fondasi kepercayaan sama tujuan bersamanya itu tak kuat. Jadi fokusnya bukan ngalahin si A atau si B ya? Bukan. Fokusnya itu ngalahin diri sendiri kemarin. Jadi lebih baik terus-menerus. Melampaui diri sendiri bukan cuma melampaui pesaing sesaat. Oke. Jadi bisa kita simpulkan ya, Sinek, nulis di Infinite Game ini emang bukan buat semua orang. Tapi spesifik banget buat ngumpulin mereka yang udah mulai gelisah sama fokus jangka pendek yang dominan di mana-mana. Dan mereka ini lagi nyari cara mimpin atau cara kerja yang lebih berkelanjutan dan memuaskan gitu ya. Dorongannya ya dari observasi dia soal ketidakpuasan yang meluas itu. Plus keinginan tulus buat nawarin alternatif yang praktis. Pahit sekali. Dia mau nyatuin mereka yang udah siap bangun sesuatu yang beda. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan terakhir nih buat Anda renungkan. Gini, kalau Anda ngerasa ada aspek dalam sistem yang Anda jalani sekarang, entah itu di kerjaan, di komunitas, atau mungkin di kehidupan pribadi, yang rasanya kok terlalu terbatas, terlalu fokus ke kemenangan jangka pendek, sampai ngorbanin nilai jangka panjang, kira-kira langkah konkret apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda mulai ambil hari ini buat nyuntikin sedikit elemen pola pikir tak terbatas di lingkungan pengaruh Anda sendiri? Apa satu hal kecil aja yang bisa Anda ubah, entah cara pandang atau tindakan Anda? Coba diromongkan ya.